warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik, saya Marwah Indah melalui video pembelajaran mata pelajaran IPS di kelas 7 di portal channel Kukar Pintar. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara menyapa dan berbagi ilmu pengetahuan pada materi di semester 2 semester genap pada bab kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Pada submateri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Buku yang kita gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan siswa 1 mampu menjelaskan masuk dan persebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan sejarah masa Islam. Adik-adik, amati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Lalu, apa pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia? Ketika di wilayah Malaka dan sekitar wilayah Indonesia semakin ramai, para pedagang Persia, Gujarat, dan Arab ikut meramaikan perdagangan ini. Kapal-kapal para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi wilayah di pesisir Sumatera pada abad ke-7. Terjadilah hubungan dagang para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan masyarakat Indonesia, dan mereka mulai mengajarkan nilai-nilai Islam. Tidak hanya para pedagang, para mubalik juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada Indonesia. Kemudian terbentuklah beberapa perkampungan Islam di Indonesia seperti wilayah Sumatera, Maluku, Jawa, dan Kalimantan. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mulai terbentuk melalui kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang tercipta di masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimanakah pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia? Mari adik-adik kita bahas bersama. Teori pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat berpendapat agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar teori ini kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Gujarat, Timur Tengah, Eropa. Selanjutnya, adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini, abad ke-7, tepatnya tahun 674 di pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Arab di Polusi atau Barus. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 dibawa oleh orang Persia. Dengan dasar teori, persamaan budaya Persia dengan Indonesia, contohnya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Persebaran Islam ke Indonesia dapat melalui yang pertama, jalur perdagangan, yang kedua, pernikahan,
Yang ketiga, melalui para wali songo. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, melalui kesenian dan budaya. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dapat dilihat dari aspek kehidupan masyarakat pada perubahan. Yang pertama, bidang politik. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Selanjutnya, pada bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi perbedaan tegas antara kelompok masyarakat dengan sistem kasta. Dengan masuknya Islam, sistem kasta ini mulai memudar. Selanjutnya, bidang agama. Sebagian masyarakat di Indonesia banyak yang menganut agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Samudra Pasai, yang merupakan kesultanan pertama yang ada di wilayah Sumatera. Selanjutnya ada Malaka, Tanjung Pura, Sunda Kelapa, Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak ini adalah kesultanan pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya Kesultanan Gresik, Lombok, Sumbawa, Kesultanan Kutai, Kesultanan Goa yang ada di Sulawesi Selatan, dan Kesultanan Ternate Tidore yang ada di Maluku. Peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia yang pertama dapat kita lihat yaitu masjid. Dan salah satu contoh pada gambar berikut adalah Masjid Menara Kudus. Selanjutnya keraton yang dapat kita temukan salah satunya yaitu di Yogyakarta. Selanjutnya kaligrafi yang biasa ada di dinding-dinding masjid atau bangunan lainnya. Selanjutnya adalah makam, dan ini adalah salah satu makam Sultan Malik Al-Saleh. Peninggalan sejarah yang selanjutnya adalah karya sastra. Karya sastra pada masa Islam terdiri dari babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah, sedangkan hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Sedangkan suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi oleh manusia. Yang selanjutnya adalah syair, adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Seni pertunjukan contohnya adalah seni tari, kemudian ada seni bela diri atau biasa disebut debus, kemudian seni selanjutnya adalah ada sekaten dan grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Puncak perayaan sekaten ditandai dengan grebek mauludan. Perayaan sekaten dan grebek masih dilaksanakan hingga saat ini. Setelah kalian mempelajari materi tadi, saatnya kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, carilah 5 bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, bacalah kembali tentang kesultanan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian, pilihlah
salah satu tokoh yang ada pada masa Kesultanan Islam di Indonesia. Kemudian, buatlah cerita singkat tentang tokoh pilihanmu. Tuliskan nilai luhur yang dapat dipetik dari tokoh yang kamu pilih. Lalu, presentasikan hasil karya kalian. Adik-adik sekalian, kali ini kita masuk dalam tahap refleksi. Yang pertama, dalam video pembelajaran kali ini, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan? Baik, yang kedua, adakah dalam materi video pembelajaran kali ini yang masih membingungkan kalian? Silahkan kalian tambah ilmu pengetahuan kalian melalui buku pelajaran yang kalian miliki maupun referensi lainnya atau media internet. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah perilaku belajar kalian tadi? Pelajari materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam untuk persiapan pengambilan penilaian harian melalui buku paket kalian atau referensi lainnya. Perkembangan kehidupan manusia berlangsung dengan suatu proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula dengan perkembangan Islam di Indonesia yang juga banyak mewariskan nilai-nilai kehidupan dan budaya yang senantiasa memerlukan proses yang sungguh-sungguh untuk kita teladani dan terus kita jaga sebagai kekayaan bangsa. Mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, Ibu mengutip kata motivasi dari Imam Al-Ghazali. Bantinglah otak kalian untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di benda yang besar ini, yaitu muka bumi ini. Tetapi pasanglah pelita di dalam hati sanubari kalian sebagai pelita kehidupan kalian. Kalian memiliki otak yang cemerlang itu. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi portal channel Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara serta memberikan like, subscribe, dan komen serta membagikan video ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.